Tapi kok senior sekarang di media. pakai kaos ada tulisan apa itu? Ini kaos di mana ada tulisan dari Kiai Tar, Pak Kiai. Itu waktu pasca kejadian tanggal 7 Juli, 7 bulan 7 di Jombang, di mana aparat kepolisian yang hampir ratusan, hampir mendekati ribuan itu masuk di sana. Kemudian beliau menyampaikan sesuatu yang kalimat yang cukup menarik, yaitu bintang-bintang berjatuhan, melati berserakan, puntung-puntung terapung. Nah, ini kalimat ini kemudian dalam sekali ya, bintang-bintang berjatuhan, melati berserakan, puntung-puntung terapung. Kiai Tar. Ya, waktu itu tanggal 7 bulan 7 2002. Jadi Anda kan tokoh Hindu, kok pakai kaos yang ajaran dari seorang kiai? ya, karena bagi saya beliau seperti menyampaikan sebuah pesan alam gitu ya, pesan alam dengan usia beliau yang 94 tahun gitu, mampu menyampaikan sesuatu. Dan setelah bulan Juli itu kan kejadian, setelah tanggal 7 bulan 7 ini masyarakat bisa melihat setelah tanggal 7 ini apa yang terjadi. Ada berapa bintang jatuh, ada berapa bintang sambung, ada bintang-bintang itulah. Kan bintang-bintang yang membuat aib ke pondok kan. Nah, beliau udah sampaikan yang membuat aib ke pondok nanti aibnya akan terbuka sendiri dan berjatuhan. Nah, berjatuhan. Dan ini ternyata waktu terakhir saya sempat tanyakan apakah ini cerita hanya berlaku di bulan Juli saja. Ternyata beliau katakan ini masih berlanjut. Akhirnya saya berpikir, oh tampaknya menarik juga untuk mengingatkan kita semua bahwa kalau ada, sebagai orang Hindu, Anda percaya kata-kata kiai? Saya selalu percaya orang yang dekat dengan doa, dekat dengan Tuhan, pasti pesan alam akan lebih dekat gitu. Itu jadi, dan kemudian ketika feeling kita melihat kenyataan yang kita ikuti ternyata memang betul. Sampai sekarang pun ada berapa bintang terus mulai berjatuhan. Otomatis ngikutnya melati berserakan juga. Oh, melati ini terkait melati terkait dengan bintang ini. Iya. Kan lanjutannya kan sebelum sebelum bintang melati. Ini kemudian putung-putung terapung. Nah, ini mungkin yang lebih di bawah-bawah itu juga akan hanyut juga ikut di dalamnya. Dan hanya beliau yang bikin kita kaget kan ini belum berakhir itu. Makanya bagi kita ya sudah kita abadikan pemikiran beliau untuk mengingatkan kita bersama. Kalau pegang jabatan amanah lah. Waktu beliau mengucapkan ini sampai dengar? Ada, Pak. Loh, diucapkan di mana waktu itu? Waktu itu pas peristiwa tanggal 7 bulan 7 itu ya. Nah, kan di situ ada atas nama institusi datang ke sana. Beliau juga sudah pesan banyak. Karena kalau terkait permasalahan putranya, beliau sudah menyampaikan bahwa ini fitnah, sehingga sebaiknya silahkan kembali ke tempat masing-masing demi kebaikan Indonesia Raya, demi kebaikan kita semua. Saat itu juga disampaikan dari wakil mereka, ditanyakan langsung ke beliau, beliau menyampaikan kalau nanti dibuka siapa dalangnya apa nggak malu. Sampai beliau bilang begitu. Tapi dari yang datang itu malah menantang, buka aja sekarang Pak Yai, buka aja. Nanti malu. Buka sekarang Pak Yai, diem terus ya sesuai apa yang dia mengucapkan kata-kata itu. Waktu itu sampean di mana? Saya di lokasi kejadian itu, Pak. Tapi kita tidak perlu cerita banyak tentang yang terjadi di situ. Nanti ada sesuatu yang terus. Sampean sebagai apa di pesantren itu? Kebetulan saya sekretarisnya di bidang organisasi yang ngurusi soal sosial, kegiatan santunan macam bangun rumah layak uni itu. Ya. Sekretaris Kiai Tar yang mengurusi bidang sosial. Nama siapa tadi? Khairul Mudakir, Pak. Khairul Mudakir. Ya. Nah, yang disebut peristiwa tanggal 7 bulan 7 itu adalah peristiwa di pondok pesantren Sidikiyah di Ploso, di Jombang, sebelah utaranya Jombang. Saya sering lewat depan pesantren itu, sering pengen mampir tapi selalu nggak sempat, dan sampai hari ini belum sempat mampir di sana. Tapi saya dengar bahwa santrinya banyak sekali, dan putranya Kiai itu lagi dipersoalkan karena dianggap memperkosa
banyak santri di sana, dan sekarang ini jadi perkara dan sudah diadili dan sedang dalam proses pengadilan. Karena itu kita tidak akan banyak bicara mengenai perkara ini. Yang menarik adalah kok pengacaranya ini seorang tokoh Hindu yang terkenal sekali, Gede Pasek. Ya, kalau lengkapnya kita Gede Pasek Suwardika. Sebenarnya kalau kita berkunjung ke pondok, sebenarnya semua nuansa itu otomatis akan terjawab. Karena di sana itu ada monumen Pancasila, kemudian ada Sumpah Pemuda, proklamasi. Jadi sejak awal memang ditanamkan nasionalisme yang sangat kuat di sana, cinta tanah air yang sangat kuat. Jadi saya pun ketika masuk ke sana pertama kali langsung klik aja, langsung nyambung saja. Karena apa? Atmosfernya memang atmosfer yang membangun tentang keindonesiaan yang sangat kuat gitu kan. Sehingga walaupun saya anggaplah dari Hindu, tidak melihat Hindunya, tetapi seberapa kepedulian kita di dalam memperjuangkan keadilan itu yang ditakar oleh beliau. Sehingga saya merasa terhormat bisa mengabdikan segala kemampuan ilmu saya untuk mendampingi Mas Beki di dalam mencari keadilan. Dan memang kita temukan sebenarnya sangat gampang, masyarakat tuh lihat aja di Google, di searching apa berita awalnya. Awalnya itu kan belasan, puluhan santri di bawah umur itu dinaikkan, kemudian distempelkan predator. Otomatis kalimat ini menghipnotis banyak masyarakat untuk membenci, karena memang dunia ini kan dunia paling dibenci oleh masyarakat, kan? Apalagi anak-anak di bawah umur itu sangat dibenci. Nah, kemudian akhirnya mendapatkan tekanan dari berbagai elemen, termasuk lembaga-lembaga kita, dari KAI, Komisi Kejaksaan, Kompolnas, LPSK, semua. Ternyata akhirnya ketika berlanjut kasusnya sampai akhirnya hari ini di sidang, itu hanya tunggal korbannya. Hanya satu orang, usia 20 tahun waktu kejadian, dan hari ini 25 tahun. Peristiwanya pun masih diperdebatkan ada atau tidak. Nah, artinya apa? Antara berita yang begitu masif di peradilan opini menuju ke peradilan yang sebenarnya, gapnya sangat jauh. Ternyata ini adalah satu rangkaian cerita untuk sebelum pondok itu diserbu. Kesannya jadi begitu. Akhirnya keluarlah cerita ini dari Pak Kiai, kan. Jadi kalau pengacara bilang begitu, pondok itu diserbu. Kalau polisi yang bilang penangkapan begitu. Kalau penangkapan terbukti tidak ditangkap kok. Enggak. Mas Beki tidak ditangkap. Ini harus clear ya. Mas Beki tidak berhasil ditangkap oleh polisi. Polisi yang hadir tidak berhasil menangkap polisi. Tapi Pak Kiai sudah menyampaikan, saya akan antar anak saya ke Polda. Jadi artinya apa? Malam itu Pak Kiai yang mengantarkan Mas Beki didampingi oleh polisi, tapi bukan Kapolres Jombang. Polisi yang dipercaya untuk menghantarkan itu ke Surabaya. Jadi Mas Beki menyerahkan diri. Polisi tidak berhasil menangkap. Jadi biar nggak dibalik-balik nanti ini. Padahal hari itu dramatik sekali. Dramatik dan banyak barang, jujur aja. Dramatik, dan sampai orang bilang ini apa sengaja dibuat dramatik ya, begitu. Orang bilang begitu. Karena tapi memang dramatis. Sangat dramatis. CCTV juga pada diambil, dihapus juga. Jadi kalau hari ini kita cerita Sambo, CCTV hilang, dihapus, kemudian Kanjuruhan, CCTV hilang. Bagi saya itu sebenarnya sudah dilatih juga di Jombang gitu. Di Jombang juga sama, CCTV-nya dihapus gitu. Tapi kan ada dokumen-dokumen lain bahwa bagaimana perlakuan aparat berlebihan di sana. Karena Mas Beki ini kan bukan teroris, tapi perlakuannya kan melebihi itu. Agenda apa? Tapi akhirnya sudahlah, pelakunya kan sudah berjatuhan. Kemenangan yang dilakukan itu. Waktu itu saya mengikuti live yang dibuat para santri kelihatannya. Jadi ada live streaming. Jadi saya ikuti, pengen tahu, kan tegang sekali, sampai saya sesama orang dari pesantren, ini ada apa ini begitu? Tinggal tegang sekali, saya ikuti. Luar biasa. Dari pagi jam 8 sampai jam 1 malam loh itu. Itu nggak ada tindakan dari polisi untuk menghentikan live streaming itu waktu itu? Nggak ada, malah dibuat ya biasa untuk memperkuat bumbunya itu aja malahan. Padahal faktanya tidak seperti itu. Saya bikin itu seakan-akan sudah dibawa, ternyata itu bukan. Jadi cukup banyak sandiwara. Berapa tahun jadi santrinya Kiai Tar? Saya sejak tahun 86.
Lama ya, udah lama dari kecil saya tahu persis di sana. Kapan kenal? Saya nggak kenal, kalau teman-teman Hindu saya sering, karena saya sering mengantar bantuan itu semacam rumah layak huni itu kan sasarannya multi agama, Pak. Ya, kebetulan di tidak Bali. pandang agama. Iya, di Bali kebetulan 2 tahun ini ada suaminya bedande, istrinya janda lama, ditinggal sendiri, rumahnya tidak layak, kita bangun sehingga kenal adat-adat orang Hindu. Tahun ini juga teman. Saya lihat ada semacam paguyuban santri-santri Kiai Tar yang ada di Bali ya. Ada. Dan karena kalau perwakilan organisasi dari semua provinsi ada. Hampir 155 kabupaten kota. Nah, jadi Pak Gede ini mulai kapan menjadi pengacaranya? Pas mulai sidang. Bukan sejak awal ya. Bukan sejak awal. Mungkin kenapa apakah nggak sulit memahami dunia pesantren? Apapun ini kan yang dibela ini kan urusan kaitannya sama pesantren. Iya, bagi saya kehidupan pondok itu bukan hal yang baru ya, karena gitu kita banyak punya teman ya, teman-teman kita kan banyak dari santri ya, semuanya di Jakarta kan banyak, kita udah bergaul dengan cukup erat. Kiai Mohtar ini kan sudah lanjut ya. Iya. Usia 95. Sekarang 95 ya. Kemarin tanggal 14 95. Masih sehat. Alhamdulillah sehat. Bisa berjalan. Kemarin itu hanya ada kendala itu dari sisi sakit jatuh. Ini dari belakang ini ada geser tulang, itu persis dengan turunnya tersangka Mas Begi. Jadi beliau jatuh, besoknya itu Mas Begi jadi tersangka. Ya seakan-akan kalau kami yang memahami itu direncanakan semua. Pak, Anda kan jadi santrinya sejak 86. Beliau itu kan kiai tasawuf, kiai tarekat. Tapi penampilan beliau kan seperti biasa, tidak pakai surban, tidak pakai jubah. Itu kenapa? Ya karena kebangsaannya. Karena kebangsaan. Karena beliau itu lebih tidak mau kelihatan Timur Tengah, tidak mau kelihatan Arab begitu. Jadi beliau itu lebih ke arah saya orang Indonesia beragama Islam. Bukan orang Islam. Jadi Indonesia dulu, baru Islam kemudian. Ya, sehingga dalam menyikapi terhadap lain agama, kami ini saudara satu bangsa gitu saja. Itu ya. Saya lihat pakai hem biasa. Iya. Kan itu pakaian nasional kan. Pakai kopiah. Gitu saja. Bukan ugel. Nah, intuisinya yang tinggi, yang membuat banyak orang tertarik kan, intuisi beliau cukup tajam sehingga bisa memandu gerak kehidupan seseorang. Dalam dunia tarekat itu intuisi tajam itu karena didapat dari ngelakoni itu melakukan tirakat yang luar biasa. Beliau kan suka tirakat jalan kaki jalan dulu kaki. dari waktu muda jalan kaki. Kalau sekarang ini ya tirakatnya tinggal istirahatnya hanya 1-2 jam sehari semalam, makannya tidak lebih dari 3 sendok. Satu hari makan tidak lebih 3 sendok. Sekali makan itu. Jadi mungkin kalau jadwal rutinnya 3 kali ya 3 kali 3 sendok. 3 kali paling banyak itu. Sampai sekarang tidurnya enggak banyak istirahat. Setahu saya sih. Tapi kalau aktivitas rutin ya seperti biasa. Jadi kalau pagi gitu ya masih ngobrol dengan. Ini kan beliau ini kan mursyid tarekat Sidikiyah, yang kemudian beliau peroleh Sidikiyah itu dari Kiai di Banten, Mbah Su'aib Jamali. Kemudian ujung-ujungnya kan di Abu Bakar Siddiq. Karena itu disebut Sidikiyah. Betul sekali. Jadi kalau dari silsilah yang tersebut di dalam kitab Fathul Arifin itu beliau ke-38. Mursyid ke-38. Karena wasilahnya harus jelas. Kalau dari sang gurunya beliau supaya mengembalikan nama aslinya, balikan lagi ke nama Sidikiyah yang tersebut di Tanwirul Qulub, itu bahwa silsilah dari Abu Bakar Siddiq sampai Syekh Abu Yazid Bustami itu namanya Thariqat Sidikiyah. Jadi hanya mengembalikan namanya supaya tetap di awal. Setelah itu kan dinisbahkan nama-nama tokohnya sama daerahnya. Terutama yang di Parsi, yang di mana-mana. Sekarang aktivitas di Sidikiyah sehari-hari seperti apa? Kalau aktivitas berjalan seperti dulu-dulu sebelum pandemi itu, kegiatannya juga masih sudah pulih lagi setelah pandemi. Bahkan kemarin hari santri itu beliau memimpin langsung peletakan batu pertama untuk bangun masjid yang ala Uzbekistan modelnya. Masih terus berkembang ya? Berkembang. Ya kemarin jam 10 tepat itu beliau berdoa untuk peletakan batu pertama.
Jadi bukan ala Mekah, bukan ala Timur Tengah, tapi ala Uzbekistan. Jadi, kalau secara manusiawi dengan proses hukumnya Mas Bogi ya terganggu secara manusiawi. Tapi beliau kan padahal kan tahu kalau selevel mursyid itu kan bagaimana kondisi rukaninya. Tapi acara kemarin ada santunan nasional juga. Ya, dan acara santunan nasional rutin. Kalau santunan nasional tiap tanggal 17 Maulud. Kalau di mata santri Pak, seberapa santri terganggu oleh peristiwa ini? Kalau peristiwa ini kan sebenarnya sudah lama, jadi berusaha itu memangkas nama baik Mas Bogi ini dengan pola-pola fitnah ini. Makanya kami ini keyakinannya kami santri ini kuat bahwa ini fitnah gitu loh. Cuma detail jelasnya terbukti di fakta sidang yang disampaikan Pak Pasek ini kami baru paham. Karena menurut pandangan kami itu sudah tidak mungkin terjadi di situ. Sejak kapan fitnah-fitnah itu mulai dibangun? Kalau dari sisi Mas Bogi sendiri itu sebenarnya dari kecil. Oh ya? Iya. Seberapa sukses sih sebetulnya Mas Bogi itu, Pak? Kalau pandangan kami sih ya luar biasa ya, karena tapi waktu dekat ini dari mulai kan punya banyak perusahaan. Ya, cuman kan kalau Ferrari. Ya, jadi lebih banyak hasil usahanya ini diarahkan ke pembangunan dan kegiatan sosial.